Salaman pun tidak mau. Salaman pun tidak mau. Bambang Tri itu tidak pernah menghadirkan satupun saksi. Bambang Tri nggak pernah. Secara administrasi, semua saksi yang hadir di persidangan saya yang biayai. Mas Bambang Tri itu sepeser pun, serupiah pun nggak pernah keluar duit waktu sidang. Tapi dia tetap minta rokok ke saya. Sampai di sini pun dia masih minta rokok ke saya. Nah, siapa yang nyangka ya? Ternyata Gus Nur ini merasa ditipu oleh Bambang Tri. Karena apa? Karena Bambang Tri di sini saat persidangan berlangsung tidak pernah mendatangkan saksi satupun. Bahkan Gus Nur mengaku yang mendatangkan saksi-saksi ahli sebanyak 3 orang. Itu adalah dari kerja keras Gus Nur dan juga pengacara-pengacaranya. Dan bahkan juga Bambang Tri juga tidak mengeluarkan uang sepeser pun, melainkan Gus Nur yang mengeluarkan uang untuk membiayai persidangan tersebut. Akhirnya sekarang terungkap kan bahwa ucapan Bambang Tri ini adalah omong kosong belaka, tidak ada buktinya. Karena bahkan juga satupun bukti ataupun saksi-saksi tidak ada satupun yang dipegang Bambang Tri Mulyono. Ya, tetapi kemarin ketika Bambang Tri di podcast sama Gus Nur dan bahkan Mubahalah yang menyebut ijazah Presiden Joko Widodo palsu akhirnya membuat kehebohan di kalangan warganet di Twitter ataupun di media maya lainnya. Bahkan banyak yang percaya dengan ucapan Bambang Tri ini. Presiden Joko Widodo pada saat pendaftaran di Pilpres 2019 adalah ijazah bukan asli. Tetapi sekarang kan terungkap ya, dari pengakuan Gus Nur ini, bahkan Bambang Tri Mulyono ini juga tidak pernah mendatangkan saksi satupun. Itu juga terbukti. Terbukti apa? Berarti ijazah dari Presiden Joko Widodo itu asli. Dan omongan atau ucapan dari Bambang Tri ini adalah tidak benar, mengada-ngada, cenderung fitnah. Bahkan juga dituntut 10 tahun bui. Nah, bahkan juga dari sini pengacara dari Bambang Tri juga rame-rame mundur. Ini dari sini 13 pengacara Bambang Tri rame-rame mundur saat sidang. Seperti ini. Salaman pun tidak mau. Kemungkinan kesal ya. Sampai salaman pun tidak mau. Dan di sini juga langsung mundur semuanya. Ini kelihatan 13 pengacara Bambang Tri langsung mundur. Karena tidak mendapatkan uang, karena memang ini gratis, tidak mendapatkan uang tetapi malah mendapat hadiah bentakan dari Bambang Tri. Yang lebih bikin geleng-geleng kepala lagi. Di sini Gus Nur bahkan mengaku dibentak oleh Bambang Tri. Nah, di sini dari Detik Jateng, yaitu serangan Gus Nur bongkar kelakuan Bambang Tri. Di sini sih, Gus Nur mengaku 4 bulan sudah tidak berbincang kepada Bambang Tri. Berawal dari foto. Nah, permasalahan itu berawal dari foto yang memperlihatkan penyidik soal anggota TNI yang disebut jarinya hilang 1 oleh Bambang Tri dalam kasus sebelumnya. Ternyata foto itu jari anggota TNI itu lengkap. Gus Nur pun langsung memperlihatkan foto itu ke Bambang Tri. Dan respon dari Bambang Tri tersebut langsung membentak Gus Nur sambil melotot. Nah, di sini Gus Nur itu dibentak Bambang Tri sambil melotot. Ngapain Anda menunjukkan ini ke saya? Apa maksudnya? Saya punya foto yang jarinya 4. Mau apa? Setelah itu dia juga bentak penyidik. Ujarnya, membedakan foto saja, foto yang benar-benar foto jari 9 sama jari 10. Bambang Tri bahkan juga tidak bisa membedakan. Apalagi ijazah dari Presiden Joko Widodo. Ya pasti seperti itulah. Nah, jadi semenjak saat itu, semenjak Gus Nur dibentak oleh Bambang Tri, akhirnya pun Gus Nur merasa tidak nyaman dengan Bambang Tri dan akhirnya pisah kamar dan bahkan juga tidak berbicara selama 4 bulan di sini. Dari sini kita lihat ya komentar-komentarnya kira-kira bagaimana ya. Ini bahkan juga dikomentari oleh Wagimandip 212. Tiwa seneng ada yang bangunin sahur. Tapinya sipir. Asem tenan. Mungkin itu bukan mau salam, tapi Pak Benyuk. Lama-lama Bambang Tri stres ketawa sendiri di lapas. Lawak, sekarang mulai datang sumpahmu. Hubungi Egy Sujana lah. Sakit tapi tidak berdarah, Bib, kasihan. Akhirnya jadi tumbal sendiri. Udah dibelai ketololannya, malah pecat teman. Sekarang kau urus itu kebodohanmu sendiri. Kata pengacara itu dalam hati. Kalau udah begini jadinya kasihan juga. Wah, pengacara mundur. Baru pada sadar gitu membela pepesan kosong. Ya memang yang aneh lagi kayaknya sih beneran ya. Yaitu
kepengen membuktikan ijazah Presiden Joko Widodo palsu. Tetapi sampai saat ini persidangan berlangsung beberapa kali, tidak ada satupun saksi dari Bambang Tri, melainkan yang susah payah adalah Gus Nur yang notabene adalah seorang host dan juga pengacaranya yang sibuk mencari saksi-saksi untuk Bambang Tri. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Bambang Tri Mulyono dan Sugi Nur Raharja alias Gus Nur, dua terdakwa kasus ujaran kebencian, ITE, dan penistaan agama, kini tengah tidak akur. Belakangan Gus Nur bahkan belak-belakan menyerang Bambang Tri dan mengungkap kelakuannya di penjara. Keduanya diketahui sama-sama dituntut 10 tahun penjara buntut podcast mubahalah tentang keaslian ijazah Presiden Joko Widodo. Tuntutan 10 tahun penjara itu dilayangkan dalam sidang terpisah di Pengadilan Negeri Solo, Selasa 21 Maret 2023. Kemudian pembacaan pledoi digelar pada Selasa 27 Maret. Usai pembacaan pledoinya, Gus Nur belak-belakan mengakui hubungannya tidak harmonis dengan Bambang Tri. Selama dibui sekitar 4 bulan lamanya, Gus Nur mengaku tidak berbincang dengan Bambang Tri. Saya sudah 4 bulan tidak berbincang dengan Bambang Tri, tapi kita enggak bertengkar, enggak berantem fisik, tidak. Hanya memang sudah tidak cocok, kata Gus Nur kepada awak media di Pengadilan Negeri Solo, Selasa 28 Maret. Permasalahan itu berawal dari sebuah foto yang diperlihatkan penyidik soal anggota TNI yang disebut jarinya hilang satu oleh Bambang Tri dalam kasus sebelumnya. Ternyata dalam foto itu jari anggota TNI itu lengkap. Gus Nur pun memperlihatkan foto itu ke Bambang Tri. Kala itu keduanya tengah melengkapi berkas pemeriksaan di Bareskrim Polri. Gus Nur pun kaget dengan respon Bambang Tri soal foto itu. Saya spontan, foto itu saya tunjukkan ke Bambang Tri. Ngapain Anda menunjukkan ini ke saya? Apa maksudnya? Saya punya foto yang jarinya 4, mau apa? Setelah itu, dia bentak penyidik, ujarnya. Sejak saat itulah 180 derajat mindset saya berubah tentang Bambang Tri. Dan foto yang saya lihat memang 10 jarinya, sambung Gus Nur. Gus Nur lalu meminta pisah kamar tahanan dengan Bambang Tri. Keduanya pun memilih tidak saling bicara. Dari Bareskrim itu, saya tidak pernah bicara, selalu minta pisah kamar. Ya, sepatah dua patah kata, tapi dia minta rokok ke saya. Ini hampir 2 minggu dia tidak minta rokok ke saya. Dari hati saya terdalam, saya tidak bisa dengan orang ini karena saya sudah dibentak. Di sisi lain, Gus Nur juga menyoroti kontribusi Bambang Tri di persidangan. Gus Nur menyebut 3 saksi ahli yang didatangkan ke sidang itu adalah jasanya, sedangkan Bambang Tri tak bisa menghadirkan saksi. Fakta persidangan, Bambang Tri tak menghadirkan satupun saksi. Secara administrasi, semua saksi di persidangan saya yang membiayai. Bambang Tri itu sepeser pun, serupiah pun tak keluar duit waktu sidang. Coba kalau sidang dipisah, tak ada saksi sebenarnya. Bahkan pernah bentak kuasa hukum, ujarnya. Sebagai informasi dalam kasus ini, Bambang Tri dan Gus Nur terdakwa melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Umum Pidana CO pasal 55 ayat 1 KUHP. Keduanya pun dituntut hukuman 10 tahun bui. Bambang Tri Mulyono dan Sugi Nur Raharja alias Gus Nur, dua terdakwa kasus ujaran kebencian ITE
dan penistaan agama kini tengah tidak akur. Belakangan, Gus Nur bahkan juga belak-belakan menyerang Bambang Tri dan mengungkapkan semua kelakuannya di dalam penjara. Keduanya diketahui sama-sama dituntut 10 tahun penjara buntut podcast Mubahalah tentang keaslian ijazah Presiden Joko Widodo. Tuntutan 10 tahun penjara itu dilayangkan dalam sidang terpisah di Pengadilan Negeri PN Solo, Selasa 21 Maret 2023. Kemudian pembacaan pledoi digelar pada 27 Maret. Permasalahan itu juga berawal dari sebuah foto yang diperlihatkan oleh penyidik soal anggota TNI yang disebut jarinya hilang satu oleh Bambang Tri dalam kasus sebelumnya. Ternyata dalam foto itu jari anggota TNI tersebut lengkap. Gus Nur lalu meminta pisah kamar dengan Bambang Tri. Dari baris krim itu saya tidak pernah bicara, selalu minta kamar dipisah. Ya, sepatah dua patah kata, tapi dia minta rokok ke saya. Di sisi lain, Gus Nur juga menyoroti kontribusi Bambang Tri. Di persidangan, Gus Nur juga menyebut 3 saksi ahli yang didatangkan ke sidang itu adalah jasanya. Fakta persidangan, Bambang Tri tak menghadirkan satupun saksi. Secara administrasi, semua saksi di persidangan saya yang membiayai. Bambang Tri itu sepeser pun, serupiah pun tak keluar duit waktu sidang. Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri menetapkan Bambang Trimulyono dan penceramah Sugi Nur Raharja alias Gus Nur menjadi tersangka penistaan agama dan juga ujaran kebencian. Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Azizah, menjelaskan keduanya dijadikan tersangka atas pernyataan keduanya dalam sebuah video yang diunggah di saluran YouTube milik Gus Nur terkait perkembangan perkara narasumber, pembicara, pengelola, pemilik, pengguna, dan atau yang menguasai akun YouTube Gus Nur 13 Official tentang ujaran kebencian berdasarkan sara dan atau penistaan agama, ucap Nurul Azizah di Mabes Polri, Jakarta pada Kamis 13 Oktober 2022 yang lalu. Kombes Nurul menyatakan, dalam kasus ini penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 23 saksi dan 7 orang ahli. Selain menangkap Bambang dan Gus Nur, polisi juga menyita sejumlah barang bukti. Adapun barang bukti adalah 1 buah flash disk, selanjutnya screen capture, dan 2 lembar screenshot postingan video katanya. Bambang Trimulyono dan Gus Nur disangkakan pasal 156A huruf A KUHP tentang penistaan agama, pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian pasal 14 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tentang penyebaran pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran di dalam masyarakat. Nama Bambang Trimulyono cukup menyedot perhatian publik dalam 1-2 hari terakhir ini. Dia sukses membetot perhatian publik setelah menggugat ijazah Presiden Joko Widodo. Dia menuding ijazah kepala negara abal-abal alias ijazah palsu. Sementara itu Gus Nur adalah salah satu penceramah yang selama ini konsisten menyerang pemerintahan Jokowi. Apapun keputusan atau kebijakan pemerintah, tidak pernah luput dari kritik tajamnya. Terdakwa ujaran kebencian ITE dan penistaan agama, Sugi Nur Raharja alias Gus Nur, membeberkan keretakan hubungan dengan Bambang Tri ke awak media.
Hubungan mereka kurang harmonis sejak keduanya diperiksa di Bareskrim Polri sekitar 4 bulan yang lalu. Saya sudah 4 bulan tidak berbincang dengan Bambang Tri. Tapi kita nggak bertengkar, nggak berantem fisik. Hal itu dipicu sebuah foto yang memperlihatkan oleh penyidik soal anggota TNI yang jarinya hilang satu seperti yang disebut Bambang Tri. Secara spontan dia menunjukkan foto itu kepada Bambang Tri yang saat itu keduanya tengah melengkapi berkas pemeriksaan di Bareskrim Polri. Saya spontan, foto itu saya tunjukkan ke Bambang Tri. Saya dibentak oleh Bambang Tri sambil melotot. "Ngapain Anda menunjukkan ini ke saya? Apa maksudnya? Saya punya foto yang jarinya 4, mau apa?" Setelah itu, dia bentak penyidik. Sejak itu 180 derajat. Mindset saya berubah tentang Bambang Tri. Dan foto yang saya lihat memang 10 jarinya. Sejak saat itu Gus Nur mengaku selalu minta pisah kamar dengan Bambang Tri. Dari Bareskrim itu saya tidak pernah bicara, selalu minta kisah kamar. Ya, sepatah dua patah kata. Tapi dia selalu minta rokoknya iya ke saya. Tetapi ini sudah hampir 2 minggu. Dia tidak minta rokok ke saya. Dari hati saya yang terdalam, saya tidak bisa dengan orang ini karena saya sudah dibentak oleh Bambang Tri, ucapnya. Kasus keduanya bermula saat Bambang Tri menghadiri podcast Gus Nur. Mereka melakukan mubahalah tentang keaslian ijazah Presiden Joko Widodo. Gus Nur juga menegaskan produk ijazah merupakan produknya Bambang Tri. Dia hanya sebagai host yang mengundang narasumbernya. Bahkan, dia juga menyesalkan kontribusi Bambang Tri di persidangan. Gus Nur menyebut 3 saksi ahli yang didatangkan itu karena dia dan Bambang Tri tidak bisa menghadirkan 1 saksi dari manapun. Fakta persidangan, Bambang Tri tak menghadirkan 1 pun saksi. Secara administrasi, semua saksi di persidangan saya yang membiayai semuanya itu. Bambang Tri itu sepeser pun tidak keluar duit waktu sidang. Coba kalau sidang dipisah, tak ada saksi sebenarnya. Bahkan pernah bentak kuasa hukum juga. Bambang Tri Mulyono dan Sugi Nur Harja alias Gus Nur. Keduanya diketahui sama-sama dituntut 10 tahun penjara. Buntut podcast mubahalah tentang keaslian ijazah Presiden Joko Widodo. Tuntutannya pun juga tidak tanggung-tanggung, 10 tahun penjara. Itu dilayangkan dalam sidang terpisah di Pengadilan Negeri Solo, Selasa 21 Maret 2023. Usai pembacaan pledoinya, Gus Nur juga belak-belakan mengakui hubungannya sudah tidak harmonis dengan Bambang Tri Mulyono selama di BUI sekitar 4 bulan lamanya. Gus Nur mengaku tidak berbincang sama sekali dengan Bambang Tri Mulyono. Saya sudah 4 bulan tidak berbincang dengan Bambang Tri Mulyono, tapi kita enggak bertengkar, enggak berantem secara fisik. Tidak, hanya memang sudah tidak cocok lagi dengan Bambang Tri Mulyono, kata Gus Nur kepada awak media. Permasalahan itu dipicu berawal dari sebuah foto yang diperlihatkan oleh penyidik soal anggota TNI yang disebut jarinya hilang 1 oleh Bambang Tri dalam kasus-kasus sebelumnya. Ternyata dalam foto tersebut jari anggota TNI itu lengkap. Gus Nur pun memperlihatkan foto itu ke Bambang Tri. Kala itu keduanya tengah melengkapi berkas pemeriksaan di Bareskrim. Saya spontan foto itu saya tunjukkan ke Bambang Tri. Ternyata saya langsung dibentak oleh Bambang Tri sambil melotot. "Ngapain Anda menunjukkan ini ke saya? Apa maksud Anda? Saya punya foto yang jarinya 4, mau apa?" Semenjak itulah 180 derajat saya berubah tentang Bambang Tri ini. Dan foto yang saya lihat memang 10 jarinya, sambung Gus Nur.
Kusnu lalu meminta pisah kamar tahanan dengan Bambang Trimulyono. Keduanya pun memilih tidak saling berbicara. Dari Bareskrim itu, saya tidak pernah berbicara kepada Bambang Trimulyono dan saya selalu minta pisah kamar. Ya, sepatah dua patah kata, tapi dia selalu meminta rokok ke saya. Tetapi ini sudah hampir 2 minggu, dia tidak meminta rokok ke saya. Dari hati saya yang terdalam, saya tidak bisa dengan orang ini, ucapnya.